kayak gini nih ngelepasnya. Nah, pakai alat pertukangan. Jadi bingung juga ini before sama afternya yang mana? Kenapa afternya malah justru lebih jelek? Hai, jumpa lagi di channel YouTube-nya Kortugi Broadcaster of Daily Awareness bersama saya Dr. Gigi Rifki Alalis. Dalam kesempatan ini kita akan bedah DM di Instagram dulu. Simak terus. Pertanyaan pertama, Min mau tanya, oke silahkan kalau kita udah lama pasang behel dari tukang gigi, terus mau lepas behelnya apakah bisa di klinik gigi? Bilangnya apa ya Min? Dan kira-kira biaya lepasnya berapa? Terima kasih sebelumnya Min. Kalau kita udah lama pasang behel ya di tukang gigi, sebaiknya buruan kamu nggak usah nunda, langsung ke dokter gigi. Jadi memang bisa dilepas oleh dokter gigi dan kita harapkan memang lepasnya di dokter gigi. Karena kalau nanti dilepasnya di tukang behelnya, nanti kayak gini nih, ngelepasnya. Nah, pakai alat pertukangan. Dan kita jangan sampai terjebak di lubang yang sama 2 kali ya. Jadi artinya kalau pasang behel di tukang gigi itu udah kesalahan pertama. Dan jangan mengulangi kesalahan lagi dengan balik lagi ke sana. Meskipun hanya untuk melepas aja. Karena kita nggak pernah bisa jamin tentang sterilitas alatnya, kemudian sterilitas tempat, kemudian sterilitas orangnya juga, dan metodenya seperti apa, apakah berbahaya atau enggak, kemudian alat yang dipakai seperti apa. Mending langsung ke dokter gigi. Kamu nggak usah bingung-bingung gimana cara bilangnya, bilang aja ini mau lepas behel. Kalau ditanya ini pasang di mana, ngaku aja pasang di tukang gigi. Karena dokter gigi itu ngerti kok behel mana yang dipasang di dokter gigi dan mana yang bukan. Dan meskipun banyak sekali cerita-cerita dari teman sejawat dan Mindok sendiri juga sering mengalami ketika ada seorang pasien yang datang kontrol dan ternyata dia bukan pasang di tempat si dokter tersebut. Dan ketika ditanya, si pasien kebanyakan keseringan itu akan mengaku bahwa dia pasang di dokter gigi. Ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama karena memang dia tidak tahu atau tidak bisa membedakan antara ahli gigi, tukang gigi, dan dokter gigi. Taunya semua sama aja. Yang kedua, dia jaim. Atau dia malu mengakui bahwa dia telah pasang di tukang gigi atau di ahli gigi. Jadi dia bilang bahwa dia pasang di dokter gigi. Nah, padahal setelah dilihat nih sama dokternya, dia tahu betul bahwa itu dipasangnya bukan di dokter gigi. Dokter tahu kok. Jadi mendingan jujur aja. Karena kita juga appreciate buat pasien-pasien yang memang ketika periksa di dokter gigi itu menjelaskan apa adanya. Dan nggak usah khawatir, dokter gigi ini juga akan menjaga rahasia pasien. Itu ya kira-kira ya. Masalah biaya nanti silahkan dikonsulkan aja langsung ke dokter giginya. Nggak usah khawatir, pasti harganya terjangkau. Kalaupun nanti ditanya dulu harganya ternyata tidak sesuai dengan duit yang kamu bawa, itu nggak masalah. Jadi tanya-tanya aja, tapi nggak jadi perawatan itu nggak masalah. Dokter gigi juga nggak akan mempermalukanmu. Jadi itu memang hak pasien ketika ingin melakukan perawatan dan mendapatkan informasi harganya, kemudian dia akan menyetujui lanjut perawatan atau enggak, itu hak pasien. Jadi meskipun kamu nanya harganya di awal, kemudian ternyata duitmu nggak pas, itu kamu bisa balik ke rumah dulu atau memutuskan untuk tidak melakukan perawatan juga nggak masalah, atau menundanya nggak masalah juga gitu. Jadi nggak usah khawatir tentang harga, itu pasti terjangkau lah. Jadi lebih terjangkau daripada pasang behel yang pasti ya. Nah itu nanti dokter gigi akan melepas behelnya, kemudian dibersihkan lem-lemnya dengan cara dengan alat scaler seperti itu. Jadi jangan balik lagi ke tukang gigi ya. Meskipun kamu menyadari hal itu bahwa kamu udah pasang di tempat yang salah. Jangan sampai kamu membongkarnya di tempat yang salah juga. Seperti itu ya. Oke. DM berikutnya. Siang dok, izin lapor, menurut dokter ini termasuk vandalisme di gigi orang lain tidak ya dok? Saya saja sampai bingung yang mana before dan yang mana afternya. Oke, kita langsung cek akunnya.
Maybro CLK. Maybro CLK _ sambung bulu mata dan sulam alis sertifikat, bisa home service, elas nail art veneer gigi dari Cicalengka. Postingannya banyak banget, 1000. Yang di atas nih didominasi salon kuku ya dan elas ya. Nah, nggak tahu kenapa salon nail art kemudian elas extension itu selalu dilengkapi dengan salon gigi. Kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu alasannya? Silahkan komen di bawah. Apakah karena memang bisnis yang sangat menguntungkan, atau karena permintaan ya? Jadi siapa yang minta elas, kemudian ada yang minta nail art, itu juga minta juga dimodifikasikan giginya kayak gitu. Mungkin permintaannya selalu ada kayak gitu, jadi udah satu paket, udah starter pack pasien pelanggan, bukan pasiennya, pelanggan dari tukang salon gigi. Nah, kita langsung cari yang tadi di DM kan di Instagram, itu tentang veneer ya. Jadi dia nanya veneernya ini vandalisme atau bukan gitu ya. Nah, kita cek postingan veneernya. Nah, kita langsung ketemu before veneer platinum, before after ya, bener ya. Jadi bingung juga ini before sama afternya yang mana, kenapa afternya malah justru lebih jelek. Kita cek lagi postingan berikutnya. Nah, ini kan kelihatan banget ya, giginya udah bagus tapi afternya seperti ini. Jadi ya maklum juga ya, dimaklumi kalau bingung after before-nya yang mana yang after, yang mana yang before. Kalau ternyata before-nya lebih bagus, jangan-jangan ini kebalik gitu kan. Ternyata enggak, ini habis di veneer extra white nih di sini dibilang. Postingan selanjutnya, nah kayak gini ya, after before. Ini keren banget before-nya, asli. Kita lihat di sini veneernya malah beda ketinggian, kemudian warna putihnya nggak rata, kemudian teksturnya juga jadi kusam, putihnya kusam ya. Di sini meskipun kuning ya, dia kuning natural, tapi dia mengkilap kayak gitu. Nah, ini kan namanya vandalisme ya, seperti yang dibilang sama Mbak siapa tadi. Nah, ini mungkin buat orangnya yang punya salon nih, dia mengira ini masterpiece dia nih. Makanya dia posting, makanya dia bikin portofolio di sini. Makanya dia tulis veneer extra white, veneer platinum kan. Ini memang dia pengetahuannya bahwa ini adalah karya agung gua gitu ya, masterpiece. Padahal ini di mata dokter gigi dan mungkin di mata kamu yang udah teredukasi selama ini dengan akun Portugi, ya dilihatnya seperti ini justru bukan masterpiece, malah jadi disaster piece gitu, makin berantakan. Nah, ini ternyata banyak sekali yang gigi yang udah baik tapi malah dijelekin dengan veneer. Padahal veneer itu fungsinya apa? Veneer itu adalah memperbaiki yang jelek, memperbaiki yang buruk atau cacat untuk menjadi lebih baik lagi, bukan memperjelek yang udah baik gitu ya. Jadi apa yang dimaksud veneer itu adalah untuk perbaikan kecacatan. Misalkan cacat karena dia gempil sedikit. Tahu gempil nggak sih? Gempil bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Gempil itu patah sedikit, yang dia nggak patah banyak kayak gitu ya. Kemudian dia bentuk giginya tidak normal, atau dia mungkin lebih kecil, atau mungkin bentuknya tidak beraturan kayak gitu ya. Itu di veneernya dibikin bentuknya yang normal. Kemudian juga posisi gigi yang tidak normal, mungkin ada yang maju mundur dikit, ada yang berputar dikit. Nah, dikasih veneer biar rata. Itulah perbaikan yang mana perbaikan itu ya membuat lebih estetik, lebih sehat ya. Bukan yang baik dijelekin, tapi yang jelek dibagusin kayak gitu. Itu hakikat dari veneer. Nah, itu tadi kan banyak sekali yang ternyata kerjaan Maybro CLK ini. CLK ini artinya apa sih? Cilik atau culik ya, atau chalk. Chalk artinya kapur ya. Ini putihnya jadi putih kapur memang ya. Ya, dan di sini tuh ini udah bagus tapi malah dibikin kayak nyambung ya. Dan ini dilihat di sini nih. Nah, ini kan jadi bertambah lebar ya daripada yang ini tuh.
ya kan? Jadi giginya gede-gede, yang jelas giginya jadi lebih tebel. Nah, ini kelihatan banget nih. Ini sebenarnya udah bagus ya, cuman ada peradangan gusik sedikit aja karena ada karang gigi di sini ya. Peradangan gusik di tepi-tepi gusiknya ini sedikit kemerahan ya. Kemudian malah dibikin finirnya kayak gini nih. Kayak marshmallow gak sih, ditempel aja di situ dan teksturnya juga nggak oke gitu loh. Jadi yang ini before sama afternya, jadi kita nggak yakin yang mana after before-nya gitu kan. Yang biasanya kalau yang after itu kan lebih bagus gitu. Ya, Mindok sepakat bahwa veneer yang disajikan oleh Maybrow CLK culik ya, Maybrow culik ya, dia menculik kesehatan gigimu secara keseluruhan nanti ya ke depannya. Nah, sepakat bahwa ini adalah vandalisme ya, jadi dimaklumi bahwa antara before dan after itu membingungkan. Oke, itu yang sedikit dari Mindok, semoga bermanfaat. Ketemu lagi besok, bye.